نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sang khatib sering sekali menasihatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia sangat membutuhkan peringatan, membutuhkan munabbih, membutuhkan tazkir agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan tidak diperselisihkan sama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Akan tetapi sekarang ini ayul ikhwan, menyebar keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam tempat atau di setiap tempat, fi kulli makan. Atau yang kedua, ada yang meyakini bahwa kita tidak boleh menanyakan tentang di mana Allah. Kita tidak boleh mengatakan Allah di depan, di belakang, di samping kanan, samping kiri, di atas, di bawah. Tidak boleh kita, kata mereka, menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka kita katakan adapun keyakinan para sahabat dan juga keyakinan murid-murid beliau, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal aliyyul azim, dan Allah lah yang maha ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha besar, yang maha agung. Al-Ali maksudnya adalah yang maha tinggi, baik kedudukan Allah Subhanahu wa taala maupun penguasaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Oleh karena itu di dalam sujud apa yang kita ucapkan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbi al-a'la, yang maha tinggi. Ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi turun, maka orang yang memiliki fitrah yang selamat, maka meyakini bahwa dia sedang bersujud kepada yang maha tinggi. Kemudian ayyuhal ikhwan,
Di dalam Al-Quran juga disebutkan amintum man fis sama, tidakkah kalian beriman kepada yang berada di ketinggian? As-sama di dalam ayat ini artinya al-ulu, di dalam ketinggian, bukan berarti Allah membutuhkan langit, tidak. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Bagaimana mungkin mereka tidak, atau kalian tidak mempercayaiku, sedangkan saya adalah orang kepercayaan dari yang di langit atau di ketinggian. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di ketinggian. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala katakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Penyayang, 'alal 'arsy istawa, berada di atas arsy, berada di atas arsy. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan arsy? Jawabannya tidak. Apa itu arsy? Singgasana. Ya, singgasana dari raja. Namanya al-arsy. Apakah Allah membutuhkan al-arsy? Jawabannya tidak. Allah tidak membutuhkan makhluk. Meskipun al-arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, Allah tidak membutuhkannya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, Allah juga katakan tsummastawa ilas sama, tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada di atas arsy. Ini menunjukkan yang sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan bahwa Allah sangat berada di atas itu sangat banyak. Contohnya di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ya ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Ta'rujul malaikah, malaikat itu uruj. Uruj itu tidak mungkin kecuali dari bawah ke atas. Itu namanya al-uruj. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya perkataan yang baik yas'ad. Yas'ad itu naik. Ini menunjukkan bahwa kita sedang menyembah kepada Allah yang berada di atas. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan menurunkan Alkitab dengan menurunkannya, dan kita tahu bahwasanya turun itu dari atas ke bawah. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, dan orang-orang yang beriman mengimani terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang diturunkan kepadamu. Ini menunjukkan dari atas ke bawah. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sepertiga malam yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita ta'ala yang maha tinggi turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lailal akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah turun. Akan tetapi perlu kita ingat, turunnya kita dengan turunnya Allah itu pasti berbeda. Beradanya Allah berada di atas arsy, keberadaan Allah berada di atas arsy dengan keberadaan kita di atas kursi atau di atas genteng atau di atas gunung, walaupun sama-sama dikatakan istawa yastawi ala, maka itu tidak bisa kita samakan keberadaan kita dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menyerupai, tidak ada makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada orang yang mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan ainallah, di mana Allah. Ini akidah yang banyak menyebar juga, akidah-akidah yang menyimpang. Maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada budak Muawiyah bin Al-Hakam. Muawiyah bin Al-Hakam memiliki seorang budak dan minta pertimbangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dimerdekakan atau tidak.
maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Aina Allah, di manakah Allah? Maka wanita tersebut, budak wanita tersebut mengatakan, fis sama, berada di ketinggian di langit. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tiqha, merdekakanlah dia, fa innaha mu'minah, bahwasanya dia adalah seorang mukminah. Ini dalam Sahih Muslim, hadis yang sahih dan tidak diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Saudara-saudara sekalian, ketika Nabi SAW di hari Arafah, ketika berhadapan dengan kaum muslimin yang mengerjakan haji, antum tas'aluna anni fama antum qailun, kalian bertanya tentangku, bagaimana kalian katakan? Nashhadu annaka, kami telah bersaksi bahwasanya engkau qad ballagta wa addaita wa nasahta, bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah pesan Allah, wa addaita, memenuhi pesan Allah, wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya, mengangkat telunjuknya dan mengarahkannya ke langit, dan dihadapkan kepada manusia, dilihatkan kepada manusia, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, sebanyak 3 kali. Allah mengatakan Allahumma ishhad, ya Allah saksikanlah. Nah, sekarang ada sebagian kaum muslimin tidak berani mengatakan ya Allah, menunjukkan tangannya ke langit dengan mengatakan, kita tidak boleh mengatakan Allah di atas atau di bawah atau di mana-mana, tidak boleh. Apalagi yang mengatakan Allah itu di setiap tempat, di mana-mana Allah ada. Maka kita katakan Nabi SAW mengatakan Allahumma syhad sambil mengangkat tangannya ke langit. Ya, ini menunjukkan akidahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah berada di atas arsy, mereka ketika berbicara tangannya, cukuplah Allah jadi saksi. Allah, kita cukupkan hanya Allah yang menjadi penolong kita. Mereka yang memiliki akidah yang tidak sesuai dengan akidah para sahabat terdahulu, tangannya ketika menyebut Allah mengarahkan ke atas. Kenapa? Karena fitrah manusia tidak bisa dibohongi. Fitrah manusia tidak bisa dibohongi. Ketika kita sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fitrah manusia meyakini bahwasanya dia sedang menyembah dan berharap kepada yang di atas. Saudara-saudara sekalian, bahkan para ulama telah membuat buku yang sangat banyak tentang menetapkan sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam karangan Ibnu Abi Syaibah yang berjudul Al-Arsh, begitu pula Ibnu Qudamah yang berjudul Itsbat Uluwillah ala arsyihi, begitu pula Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu, kemudian diringkas oleh para ulama menjadi Mukhtasar Al-Ulu. Kemudian seperti Abu Muhammad Al-Juwaini di dalam kitab Itsbat Al-Istiwa wal Fauqiyah, menetapkan al-istiwa, sifat istiwa bagi Allah, dan Allah berada di atas arsy. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tidak perlu ragu dengan akidah ini, dan dia sangat jelas berada di dalam Al-Quran. Mari kita menjadikan, ya, kita mengikuti akidah kita, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak perlu teori-teori yang mereka bingung dengan teori tersebut. Tidak perlu mengikuti aliran-aliran yang mereka itu membuat-buat, tidak ada pendahulu sebelumnya. Oleh karena itu tetaplah pada akidah yang benar, akidah Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd.
Ayyuhal ikhwan, ittaqullaha rabbakum. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nukilan ijma' para ulama, para salaf, para orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka semuanya menyepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dan tidak perlu takwil. Mereka ada yang mengatakan, kalau kita tetapkan Allah berada di atas arsy, bukankah bumi ini bulat? Orang yang berada di atas bumi, dimanapun dia berada, maka dia bilang dia berada di atas bumi. Jadi kalau mau yang paling bawah dari bumi itu adalah inti dari bumi, itulah bumi yang terbawah. Misalkan kita sekarang berdiri di sini, bumi bulat yang paling bawah secara bola itu bukan bawah, tetapi sejajar dengan kita. Kalau mau yang paling bawah itu adalah inti dari bumi. Oleh karena itu ketika kita menunjuk ke atas, yang lain juga menunjuk ke atas, maka itu tidak menjadi masalah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Saudara-saudara sekalian, konsekuensi untuk orang-orang yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy ada dua. Yang pertama, dia akan mengatakan Allah ada di mana-mana. Maka kita katakan ini adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ada di perut, Allah ada di kotoran, Allah ada di WC, Allah ada di tempat-tempat yang keji, Allah berada di tempat-tempat yang jorok. Itu konsekuensi dari mengatakan Allah berada di mana? Di mana-mana. Tidak mungkin seorang yang berakal meyakini hal ini. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua, kalau tidak mengimani Allah berada di atas arsy, maka tidak menetapkan Allah di atas, Allah di bawah, di kanan, di samping, di depan dan di belakang. Ini adalah orang yang berakal akan mengatakan bahwa ini adalah ciri dari ketidakadaan. Al-adam, bahasa Arabnya itu al-adam dengan ain. Ini tidak ada, sesuatu yang tidak ada. Orang berakal akan, masa ada sesuatu yang tidak di atas, tidak di bawah, di kanan, kiri, depan, belakang, atau tidak ada di mana-mana? Orang yang berakal akan mengatakan, berarti saya menyembah sesuatu yang tidak ada. Tidak akan dipikirkan oleh orang yang berakal. Oleh karena itu, ya ikhwan, secara fitrahnya orang yang berakal akan tertuju hatinya kepada langit, menunjuk kepada arah atas, menunjuk ke arah atas untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Dan saya ingatkan, Allah berada di atas arsy bukan berarti Allah itu butuh arsy. Arsy itu sangat kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah mengatakan Allah berada di atas arsy. Mengenai bagaimana caranya Allah berada di atas arsy, dengan tetap di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, maka jangan bayangkan seperti turunnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang kita sampaikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu mari kita sama-sama kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan pemahaman orang-orang terdahulu di dalam memahami syariat agama Islam ini. Marilah kita banyak berselawat khususnya di hari Jumat, karena dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkanlah doa salawat dan doa keselamatan untuknya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.